itu sih kalau menurut saya bilang tingkat kualitasnya mahasiswa di Indonesia itu cuma itu aja sih. Kadang mereka malas mau nyari tahu aja sih. Dari Mas Jeffrey gimana Mas Jeffrey? Kalau membandingkan teman-teman Indonesia yang studi di luar dengan teman-teman internasional yang lain, ya kalau jujur kalah pinter mah enggak ya sebenarnya ya. Cuman Ya sama. seringkali kalahnya tuh kalah minder sama kalah rajin seperti yang Iqbal bilang. Terus yang mana kalau sebenarnya bagi teman-teman yang nanti mau berminat juga melanjutkan studi, apalagi di luar negeri, perlu disadari dari awal bahwa studi di luar negeri itu dari awal mulainya aja nyari itu pasti nggak gampang. Yang mana artinya seperti yang Iqbal bilang, effortnya memang harus lebih besar dan harus lebih rajin lagi untuk mencari gitu sih. Nggak ada yang gampang dan nggak ada yang instan, memang begitu. Dan itu kalau menurut saya sendiri ini pendapat personal ya. Kenapa kok susah? Ya karena untuk hidup di sini aja juga tantangannya banyak ya. Kita jauh dari keluarga, kita hidup di lingkungan yang baru, lingkungan yang asing, dan itu memang perlu motivasi yang sangat kuat sih, apalagi kalau kita bicara dengan situasi pandemi per hari ini, itu menjadi student di luar negeri buat saya pribadi nggak gampang, lebih susah lagi kayak gitu. Kita ada restriction segala macam, restriction of movement, kita bisa gampang mudah ketemu dengan teman-teman dan segala macam, dan itu nggak mudah. Nah, salah satu yang bisa bikin kita bertahan adalah motivasi kita yang kuat dari awal untuk melanjutkan studi gitu. Jadi itu memang modal yang penting, dan kenapa untuk studi di luar itu memang prosesnya aja pun dari awal memang nggak mudah. Jadi ya memang kalau ditanya bedanya mahasiswa asing sama mahasiswa Indonesia, ya pinter mah nggak terlalu beda jauh ya, 1-2 aja sama aja kayak gitu. Tapi yang beda mungkin rajinnya sama tekunnya sih. Ya sih, benar sih. Karena saya ingat juga mahasiswa luar negeri, apalagi bagian center Europe itu ya terkenal banget sama punctuality. Jadi ketepatan waktu. Jadi buat mereka time is money. Jadi ketika mereka telat sedikit bakal jadi problem sama mereka. Kayak mungkin buat kalau nggak salah waktu pertama kali saya sampai di Poland, ada salah satu teman dari teman Ignasi dan teman-teman student di Poland juga mahasiswa bilang, kalau kamu janjian sama orang Poland, jangan telat sedikit pun, kamu harus datang lebih dulu dari mereka. Karena kalau misalnya kita telat atau lebih telat dari mereka, bakalan tinggal katanya kayak gitu. Jadi saya mikirnya sih tingkat rajinnya sih yang benar sih katanya Mas Jeffrey, tingkat rajinnya tuh beda banget sama kita yang di student di Indonesia. Tapi tingkat kepintaran sih orang Indonesia pintar-pintar kok di sini. Oke, terima kasih Mas Jeffrey dan Mas Iqbal untuk sarannya. Dari Pak Ari sendiri, untuk Pak Ari, semoga ada wejangan nih untuk kita yang sedang kuliah di luar negeri, juga untuk mahasiswa Indonesia yang sedang ikut dalam sharing session kali ini, Pak Ari. Oke ya, wejangan mungkin bukan wejangan ya, kalau wejangan kan kesannya saya lebih ahli gitu ya. Nah, dari segi pengalaman kan saya S2, sekarang lagi proses S3 di dalam negeri semua gitu ya. Jadi saya dapat masukan atau dapat pencerahan juga bagaimana proses kuliah di luar negeri. Mungkin sekedar mengingatkan aja, namanya juga kan bukan di negara sendiri gitu ya, bukan di negara sendiri ya. Intinya adalah kita tetap menjadi warga negara asing yang baik di sana gitu ya, mengikuti peraturan yang ditetapkan pemerintah, apalagi kondisi COVID kayak gini kan. Mungkin perlakuan di Polandia, di Portugal lebih ketat daripada Indonesia gitu ya, terkait pelaksanaan kalau di Indonesia sebutnya PSBB ya. PSBB ya. Nah, kalau di Portugal atau Polandia saya nggak tahu namanya apa ya. Sama Pak, lockdown Pak. Lockdown aja. Ya. Lockdown ya. Intinya itu tetap mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sana gitu ya. Terus namanya budaya berbeda, takutnya kita berpikir apa yang kita lakukan hal yang biasa, wajar, tapi menurut mereka itu hal yang kurang ajar gitu ya. Contoh misalkan tadi janjian dengan orang Portugal harus datang lebih cepat dari mereka gitu kan. Nah, itu kan
berbeda 180 derajat dengan kebudayaan di kita gitu ya. Kalau di kita kan rapat mulai jam 2 tapi di undangannya jam 1. Contohnya kan seperti itu. Karena memang budaya telat itu sudah terlalu kuat gitu. Intinya itu aja. Mengikuti peraturan yang ditetapkan pemerintah dan menempatkan diri sesuai dengan budaya yang ada di sana. Terus untuk teman-teman yang sekarang masih kuliah S1 di UMT, mungkin ini sharing session dari teman-teman yang kuliah di Polandia dan Portugal bisa menjadi pencerahan ya buat kalian semua. Jangan berpikir hanya puas pada proses pembelajaran selesai S1. Selama bisa ambil beasiswa luar negeri dan ada kemungkinan dan pastinya memang kesempatan akan selalu ada ya. Intinya tadi Mas Iqbal bilang bagaimana kita mau mencarinya ya, sebenarnya kan seperti itu. Semua pasti ada peluang. Nah, kalau memang kesempatan itu ada, ambil. Jangan sampai enggak. Jangan sampai nanti timbul penyesalan. Dulu saya pernah ada tuh tawaran beasiswa ke Cina. Nah, cuma penyakit orang Indonesia itu adalah satu tadi. Tadi belum ditambahkan ya oleh Mas Jeffrey dan Iqbal. Mas Iqbal ya. Apa itu, Pak? Apa itu, Pak? Penyakit orang Indonesia itu homesick, kangen rumah. Nah, itu yang nggak bisa ditawar-tawar tuh. Terus yang kedua adalah agak susah untuk keluar dari zona nyaman. Ya, belum berpikir out of the box gitu ya. Nah, mereka sudah puas dengan apa yang sudah dicapai di Indonesia. Contoh misalkan kuliah, terus sebelum lulus dapat pekerjaan, bagian administrasi, bagian akunting. Ya udah nyaman seperti itu, berjalannya seperti itu sampai mereka berkeluarga sampai tua akan seperti itu. Itu penyakitnya orang Indonesia tuh agak susah seperti itu. Agak susah untuk out of the box dan kalaupun keluar negeri nggak tahan lama. Homesick-nya itu kuat gitu ya. Itu saja sih mungkin apa ya masukan-masukan dari saya, Mas Jul. Itu saja ya. Terima kasih Pak Ari, terima kasih sebelumnya. Terima kasih atas wejangannya juga untuk masukan kepada kami semua mahasiswa yang mana outputannya pasti harus berbakti pada negeri gitu, membanggakan Ibu Pertiwi seperti itu. Lanjut lagi nih untuk teman-teman, Iya. saya mengingatkan lagi kita sesi ini sisa kurang lebih 8-10 menit. Jika ada teman-teman di sini memiliki pertanyaan, tolong dituliskan di kolom chat atau langsung komen saja, tidak masalah, hidupkan mic-nya. Kayak gitu, nggak usah malu. Kita juga sama-sama belajar di sini, terutama Pak Ari sebagai pengajar kayak gitu. Oke, lanjut lagi nih ya, belajar. Mungkin masuk ke penjelasan terakhir ya dari Mas Jeffrey kayak gitu, Mas Jeffrey. Nah, terkait perkuliahan di Polandia dan bagaimana persyaratannya dan apa saja sih dan bagaimana dan kapan saja dibuka gitu. Tolong jelaskan lagi Mas Jeffrey. Mungkin ada yang baru bergabung. Kalau untuk studi generally in Europe, nggak terkhusus di Polandia, sebenarnya kita tuh untuk memulai kuliah, kita ada dua. Kita bisa ada yang mulai sekitar bulan Februari, dan juga ada yang normal seperti di Indonesia pada bulan sekitar September-Oktober ya, kalau nggak salah. Dan itu normalnya. Seperti yang tadi saya udah bilang, sayangnya untuk sejauh ini memang dari NAVA, yang mana adalah itu ada agensi dari pemerintah Polandia itu sendiri yang memberikan beasiswa, belum ada beasiswa yang diberikan kepada warga negara Indonesia untuk di bidang akuntansi itu sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada peluang dari kampus to kampus gitu. Itu nggak pernah tertutup kemungkinannya karena itu sifatnya pribadi dari kampus itu sendiri. Dan juga dari pengalaman saya dulu waktu S1 dari teman-teman saya, itu ada-ada aja program untuk misalkan exchange ke Polandia, ke luar negeri, dan salah satunya ke Polandia. Yang mana saya pribadi jujur nyesel sih S1 dulu nggak exchange kemana-mana. Kenapa kok nyesel? Karena banyak hal sebenarnya yang bisa didapatkan dari mencoba studi dan juga hidup di luar negeri itu sendiri. Kita bisa berpikir satu hal yang beda. Kita seperti